Pemirsa, prosesi adat malam Midodareni putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah selesai digelar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN Reda Pulpi langsung dari kediaman Erina Gudono di Yogyakarta. Selamat malam, Pulpi. Bagaimana prosesi adat Midodareni Kaisang Erina yang telah berlangsung? Siapa saja pejabat negara datang ke acara tersebut? Ya, gadis, untuk acara Midodareni di kediaman Erina di Sleman, Yogyakarta ini sudah selesai. Tadi kami juga sempat sedikit berbincang dengan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa dirinya ini senang atas pernikahan putra bungsunya. Ini merupakan pernikahan anaknya yang terakhir, kemudian juga berharap agar acara esok yaitu akad, kemudian masih ada prosesi adat dan juga ada ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran, Surakarta ini dapat berjalan dengan lancar. Kaisang Pangarep tadi juga sempat sedikit menyebutkan bahwa dirinya senang, bahagia dan juga sudah siap. Hal serupa pun juga disampaikan oleh Erina Gudono. Ini merupakan pertama kalinya Erina tampil di media pada prosesi jelang pernikahannya dengan Kaisang Pangarep. Erina menyatakan bahwa persiapan sudah 100%, sudah siap dan juga senang bahwa besok akan dilakukan prosesi akad. Sementara itu, gadis, tadi ketika acara Midodareni ini ada prosesi Tile Nite, yaitu prosesi di mana keluarga dari Kaisang hanya perempuan, yang itu berarti adalah ibu dari Kaisang dan juga kakak-kakak perempuannya ini diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar calon pengantin wanita untuk melihat Erina Gudono yang sedang dipingit dengan Kaisang, sehingga kedua calon mempelai ini memang tidak diperbolehkan untuk saling bertemu hingga akad nikah besok. Kemudian tadi Erina juga sempat menyebut bahwa di dalam kamar calon pengantin tadi hanya ada semacam basa-basi begitu dari Ibu Iriana Joko Widodo yang menyatakan bahwa Erina diminta untuk banyak istirahat, santai agar esok dan juga prosesi serta ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran ini dapat berjalan dengan lancar. Sementara untuk sejumlah tamu yang hadir, tadi kami memang sempat melihat ada sejumlah tamu undangan ataupun menteri yang hadir, antara lain ada Pratikno, Mensesnek beserta istri, kemudian Herawati Budiono. Selain itu juga ada Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia yang ikut hadir. Dan sebagai informasi juga bahwa Mensesnek Pratikno besok juga akan menjadi saksi pada akad pernikahan Kaisang dan Erina Gudono yang akan dilaksanakan di Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Kemudian tadi ketika acara Midodareni juga dari kedua belah pihak ini memperkenalkan masing-masing keluarganya. Dari keluarga Kaisang berperan sebagai juru bicara adalah kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Sementara dari pihak Erina Gudono ini yang berperan sebagai juru bicara adalah kakak dari Erina yang besok juga akan menjadi wali nikahnya, yaitu Allen Gudono. Nah, sebagai informasi bahwa Erina ini tadi pagi sudah melakukan acara siraman, kemudian acara pelangkahan juga, di mana acara pelangkahan ini merupakan suatu tradisi di Jawa jika seorang adik menikah lebih dulu daripada kakaknya. Dan Erina ini memang melangkahi kedua kakaknya, satu kakak laki-laki dan satu kakak perempuan yang belum menikah, sehingga Erina memberikan suatu simbolis kepada kakak-kakaknya dan juga meminta restu agar diperbolehkan untuk menikah dengan Kaisang Pangarep, di mana besok akan dilakukan akad nikah. Nah, tadi ketika acara Midodareni ini merupakan pertemuan antar dua adat, di mana keluarga Kaisang Pangarep ini menggunakan pakaian dengan adat Surakarta dengan berwarna merah muda. Tadi juga didampingi Presiden Joko Widodo, kemudian istrinya Iriana Joko Widodo, lengkap dengan anak-anaknya, menantu, cucu-cucu, dan juga sejumlah rombongan keluarga besarnya ini ikut datang ke kediaman Erina sekitar pukul 7 malam. Kemudian itu menggunakan pakaian dengan adat Surakarta. Sementara itu di sini di kediaman Erina Gudono, keluarga Erina ini menggunakan pakaian dengan adat Yogyakarta. Ini memang disengaja oleh kedua calon mempelai untuk menunjukkan adanya perpaduan antar dua adat. Besok ketika akad nikah juga akan mengenakan adat Yogyakarta, kemudian untuk ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran, rencananya mereka akan menggunakan adat Surakarta. Tadi ketika acara Midodareni ini juga ada acara atau prosesi memberikan wejangan atau nasihat dari keluarga calon mempelai putri yang diberikan kepada Kaisang Pangarep.
Gadis. Ya, Pulpi, tadi Anda sampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sangat bahagia dengan pernikahan anak bungsunya. Nah, kalau kita review, memang selama menjabat sebagai Presiden, Jokowi sudah menikahkan 3 anaknya. Saat ini akan menikahkan anak bungsunya yang ketiga. Ada yang berbedakah, ada yang spesialkah dari pernikahan Kaisang Pangarep dibandingkan kita lihat dengan pernikahan-pernikahan anak Jokowi sebelumnya? Ya, kalau kita bandingkan secara adat, memang untuk kalau kita preview kembali Gadis, untuk Gibran ketika menikah dengan Selvi Ananda ini sama-sama menggunakan adat Surakarta karena keduanya berasal dari Surakarta. Kemudian ketika Kahiyang menikah dengan Bobi Nasution pun ini juga merupakan ada perpaduan antara dua adat. Kemudian untuk acara Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ini juga memadukan dua adat, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Selain itu, berdasarkan permintaan dari kedua calon mempelai, mereka meminta agar acara ini tetap menggunakan adat Jawa namun sederhana, sehingga mereka ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama anak muda, generasi muda, bahwa menikah dengan adat Jawa itu tidak ketinggalan zaman. Jadi mereka mengemas segala adat dan prosesi pernikahan Jawa yang terkadang anak muda banyak yang menganggap bahwa pernikahan dengan adat Jawa itu ribet, susah. Nah, mereka mengemas dengan sedemikian rupa sehingga acara ini terlihat menarik, tetap anak muda dan juga sederhana. Ini adalah permintaan dari kedua mempelai. Kemudian besok akan dilakukan akad nikah di Royal Ambarukmo Yogyakarta dengan menggunakan adat Yogyakarta. Nantinya juga akan dilakukan sejumlah prosesi seperti panggih manten atau prosesi di mana bertemunya pengantin pria dan pengantin putri, karena keduanya Kaisang dan Erina saat ini sedang menjalani pingitan sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk bertemu. Bahkan tadi ketika Kaisang datang ke kediaman Erina pun, Erina juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari kamar. Hanya keluarga perempuan dari Kaisang saja yang diperbolehkan untuk melihat Erina di dalam kamar. Kemudian nanti di hari Minggu akan dilaksanakan ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran Surakarta, akan menggunakan adat Surakarta. Sebelumnya akan dilakukan dulu tradisi di Loji Gandrung, ini merupakan rumah dinas Wali Kota Surakarta, kemudian akan diarak menggunakan kereta kuda. Keduanya berserta keluarga inti nanti akan diarak menuju Pura Mangkunegaran untuk melakukan ngunduh mantu atau resepsi yang nantinya juga pastinya akan dihadiri oleh sejumlah tamu-tamu penting. Demikian, Gadis. Terima kasih atas laporan Anda, Reda Pulpi, langsung dari Yogyakarta. Selamat kembali bertugas.